Salam satu hobi, salam satu air. Saya Reza Ornamental Fish. Jadi di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentunya. Jadi berbagi sedikit cerita tentang perawatan atau pemberian pakan ikan peacock bass baby. Mudah-mudahan setelah teman-teman melihat video saya ini, ikan-ikan peacock bass dari babynya tidak ada yang mati lagi. Jadi perawatan dengan baik, mudah-mudahan ada jalannya, karena memang harga peacock bass yang ukuran besar itu cukup lumayan mahal. Jadi kita memelihara dari baby itu berharap nantinya bisa tumbuh dewasa, kita terhibur, hobi kita tersalurkan, dan kita mungkin bisa jadi petambah lapangan pekerjaan, penghasilan buat kita. Jadi langsung saja, jadi untuk pemberian pakan ikan peacock bass baby ini, jadi ini saya tiga kategorikan, ada 3 jenis. Jadi untuk pertumbuhan saya selalu menggunakan cacing beku. Jadi cacing beku itu seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah saya siapkan. Nah, jadi yang keduanya, jika dia ukuran sudah mulai besar, itu saya sudah mulai mendoping pada jenis pakan ikan lainnya. Saya menggunakan citul atau apa ya, ikan kecil-kecil gitu. Jadi ikan cere. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini sekedar sampel saja ikan cere. Nah, di balik itu sendiri, karena ikan ini tipe ikan predator, jadi kebiasaan pakan yang kita berikan setiap harinya itu dapat membuat dia ini keterusan sampai dewasa. Karena memang ikan citul ini sedikit harganya lumayan, kita nyari juga agak sulit. Begitu juga cacing beku. Cacing beku ini juga sekedar untuk masa kecil, harganya juga lumayan, nyarinya juga agak susah. Jadi jangan sampai ketergantungan. Jadi dari masa-masa ukuran 8 cm, saya sudah mulai mengajarkan pakanan tambahan seperti pelet. Nah, ini dia, ini pelet kecil. Jadi saya sudah mulai memberikan pakanan tambahan, jadi mengenalkan. Nah, ini saya simpulkan kalian. Masa-masa pertumbuhan dari ukuran mulai bisa makan cabek sampai umumnya 1 in ya, 1 in itu 2,5 cm sampai 4 cm atau 3,5 cm saya menggunakan full cabek. Jadi kala dia sudah 5-6 cm itu saya menggunakan cere. Jadi saya doping cere, hanya saya tetap menggunakan cabek. Nah, pada ses 67 saat dia udah bisa perkenalan pur, itu saya udah mulai mengenakan pur. Jadi persentasenya yang saya pakai, kalau masa kecil ini full 100%. Jadi jika dia udah beranjak dewasa, ini saya beri anakan citul ini tadi, ini persentasenya tetap mungkin saya buat 50-50. Dan dia sudah agak besar, pelet saya buat 20% dan lainnya 80%. Nah, pada dasarnya begini, pada intinya apalagi terutama baby itu pemberian pakan secukupnya aja, karena ikan ini tipenya rakus, lapar terus, maunya makan saja. Jadi tanpa kita sadari kalau kita memberi pakan, itulah bahayanya buat ikan itu sendiri, karena amoniak yang tinggi, kok bakteri-bakteri yang jahat terlalu tinggi. Jadi pergantian air kita lakukan secara rutin itu juga bisa buat stres. Jadi itulah awal muasalnya ikan baby pibas ini sering mati. Jadi lakukan pemberian pakan secukupnya. Jadi ini sebetulnya ini satu indukan. Jadi kebetulan itu jenis kingu, ini jenis mono, dan ini jenis kingu dan mono, karena saya seket, karena saya kehabisan tank. Nah, jadi jika teman-teman mengalami hal serupa dengan saya, jadi kita sortir sesuai ukurannya, karena sifatnya mereka ini kanibal jika masih kecil. Jadi dia melihat ukuran yang masih kecil, senantiasa langsung memakannya. Jadi intinya jangan sampai ada yang mati. Dan saat pemberian pakan juga, kalau saya, jika teman-teman mengalami hal serupa, saya pemberian pakan selalu yang kecil-kecil dulu, baru kita beralih ke yang besar-besar. Nah, seperti ini. Jadi pemberian pakan
saya berikan tidak terlalu banyak, hanya sekedar rutin. Jadi peralatan yang kita perlakukan di sini tetap heater kita hidupkan 24 jam selama dia masih baby. Jadi set ke 32. Pompa juga selalu diperhatikan karena memang posisi pompa ini jika tanpa kita sortir, kalau pompa terlalu besar itu dapat menyebabkan ikan baby yang kecil ini tersedot oleh pompa dan terjadi kematian lagi. Nah, kala heater ini hidup, perbesar aerasi oksigennya karena kandungan oksigen memang terlalu banyak dibutuhkan, sangat banyak dibutuhkan di air yang sedikit hangat. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk perawatan harian. Nah, jadi ikan baby ini sangat rentan sekali terhadap kematian karena penyakit yang terutama wet spot. Jadi wet spot tuh gampang sekali menyerang buat si ikan ini. Jadi setiap pergantian air untuk perawatan rutin kita harus lakukan. Jadi kita harus ada penambahan obat. Jadi ini sekedar sampel saya berikan. Saya biasa menggunakan obat biru dan sedikit garam ikan. Nah, jadi garam ikan mungkin teman-teman udah banyak paham. Jadi garam ikan kita tambahkan sedikit dan obat biru. Ini obat biru untuk baby pibas, saya lebih menyarankan obat biru daripada akriflavim. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, untuk akriflavimnya obat yang seperti ini sekedar masukkan aja warna kuning. Saya juga kurang etis kan kalau menyebutkan emblemnya. Nah, jadi kalau untuk ikan-ikan yang sudah agak dewasa, saya menyarankan menggunakan ini karena sangat bagus. Cuman kalau untuk ukuran yang baby itu obat biru ini udah cukup karena memang kandungannya tidak terlalu keras buat si ikan yang baby. Jadi intinya tanggulangi kematian, jangan sampai ada kematian lagi. Nah, terus kita perhatikan karena memang sering. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nah, ini ada satu ekor yang sudah mulai kena wet spot. Nah, jadi memang sangat cepat sekali pemberian ini obat ini tadi paling 2 hari juga sudah hilang lagi. Nah, nanti timbul lagi begitu. Kita perhatikan pada badannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini langsung saya arahkan ke pemberian pakan yang masih baby. Nah, ini kebetulan saya ada ternak sendiri. Ini ada ukuran sekitar 1 in. Ini bebas mono. Jadi pemberian pakan ini saya beri full. Nah, ini juga ini bebas azul. Kebetulan takut lupa jadi saya kasih namanya. Nah, ini juga Kelbe. Ini masih baby juga. Ini juga ada Oscar Tiger dan Paris. Alhamdulillah ini anakan sendiri. Cuman karena kita repot, kita nggak bisa mereview dari awal mulai dia bertelur karena memang kita nyambi kerja. Kadang kita sudah membuat video, telur tidak menetas. Jadi di situ. Jadi yang selanjutnya ya seperti itu. Kita kembali lagi untuk pemberian pakan. Nah, sedikit lupa saat pemberian pakan pompa kita patikan dahulu agar tidak tersedot oleh pompa. Jadi utamakan setiap selesai pemberian pompa itu ini kita bersihkan langsung karena memang jika kita telat membersihkan akan tercipta bakteri baru yang dapat menyebabkan kematian. Lakukan itu sesering mungkin, bertahap, terus lestarikan hobi kita. Semangat, stop kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyak tip dari saya. Jika ada kata-kata kiranya dapat memaklumi, salam satu hobi dan terima kasih.